Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan saya doakan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta penuh semangat. Apa kabar hari ini? Bagaimana kondisi kesehatan tubuh dan pikiran Anda? Saya ingin menyapa dengan tulus, seolah-olah kita sedang duduk bersama di ruang tamu yang hangat, ditemani secangkir minuman jahe yang mengepul harum. Dari mana Anda menonton video ini? Mungkin ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan dari luar negeri, tempat anak-anak rantau kita yang tetap ingin menjaga kesehatan meski jauh dari tanah air. Umur berapa sahabat-sahabat kita sekarang? Ada yang sudah 58 tahun, ada yang 65 tahun, atau bahkan ada yang sudah melewati 70 tahun lebih. Tetap segar, tetap aktif, dan tetap semangat. Saya ingin sekali mendengar cerita dari Anda semua. Mari kita mulai dengan sebuah doa. Semoga semua sahabat lansia sehat yang menonton saat ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kesehatan Anda senantiasa terjaga, tekanan darah stabil, gula darah terkendali, persendian tetap lentur, daya ingat tetap tajam, dan hati selalu gembira. Karena kesehatan bukan hanya soal tubuh yang bebas penyakit, tapi juga jiwa yang penuh syukur, damai, dan semangat menjalani hari-hari. Sahabat lansia sehat, pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah? Terutama saat cuaca dingin atau saat musim hujan tiba? Pernahkah Anda mengalami perut terasa tidak nyaman, kembung, atau mual setelah makan? Atau mungkin Anda sering merasakan nyeri di persendian karena faktor usia yang membuat tubuh lebih rentan terhadap peradangan? Jika iya, maka pembahasan kita kali ini akan sangat relevan dan bermanfaat. Karena kita akan membahas tentang satu bahan alami yang sederhana, sering ada di dapur kita, tapi memiliki segudang manfaat luar biasa yang sudah terbukti secara ilmiah, yaitu jahe. Jahe bukan sekadar rempah yang kita gunakan sebagai bumbu masakan atau tambahan minuman. Lebih dari itu, jahe adalah karunia alam yang sudah ribuan tahun dimanfaatkan oleh nenek moyang kita. Bahkan hingga sekarang, penelitian medis modern telah mengonfirmasi banyak khasiat jahe untuk kesehatan tubuh manusia, termasuk bagi kita para lansia. Mengapa saya memilih jahe sebagai topik kali ini? Alasannya sederhana. Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling mudah didapat, harganya terjangkau, rasanya khas, dan sudah terbukti secara turun-temurun memberi manfaat kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, sahabat lansia sehat, manfaat jahe bukan hanya mitos atau cerita dari mulut ke mulut. Kini, sudah ada banyak penelitian medis, jurnal ilmiah, dan pengalaman dokter yang mendukung klaim ini. Bayangkan saja, jahe bisa membantu melancarkan pencernaan, meredakan nyeri sendi, menurunkan peradangan, bahkan mendukung kesehatan jantung dan otak. Untuk kita yang sudah memasuki usia senja, manfaat-manfaat ini sungguh berharga. Karena semakin bertambah usia, tubuh kita membutuhkan dukungan tambahan agar tetap bugar dan bisa menjalani hari-hari dengan nyaman. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam ke manfaat jahe, saya ingin mengajak Anda semua merenung sejenak. Hidup di usia 60 tahun ke atas adalah anugerah besar. Tidak semua orang bisa sampai di tahap ini. Oleh karena itu, menjaga kesehatan di usia lanjut adalah bentuk rasa syukur kita. Dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa bercengkrama dengan cucu, beribadah dengan tenang, menikmati makanan dengan lahap, dan tetap aktif melakukan kegiatan sehari-hari. Disinilah peran gaya hidup sehat menjadi penting. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan alami seperti jahe. Mungkin sebagian dari sahabat lansia sehat sudah terbiasa minum wedang jahe pada malam hari untuk menghangatkan badan. Ada juga yang menambahkannya ke dalam masakan seperti sup, tumisan, atau bahkan dibuat menjadi jamu bersama kunyit, sereh, dan madu. Setiap tegukan wedang jahe yang kita minum, sebenarnya adalah langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari saya ajak sahabat semua membayangkan sebuah momen sederhana. Malam hari, udara dingin menusuk tulang, hujan rintik-rintik turun, dan Anda duduk santai sambil menyeruput segelas wedang jahe hangat. Tubuh terasa lebih rileks, pernapasan lebih lega, perut terasa nyaman, dan hati menjadi tenang. Betapa indahnya momen itu, bukan? Nah, ternyata di balik kehangatan yang kita rasakan itu, jahe sedang bekerja di dalam tubuh kita, memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Sahabat lansia sehat, saya tahu banyak dari kita kadang ragu, apakah benar jahe itu betul-betul bermanfaat? Apakah itu hanya sugesti atau benar-benar terbukti secara ilmiah? Tenang saja. Dalam video ini, saya akan menjelaskan manfaat jahe satu persatu berdasarkan hasil penelitian para ahli, pendapat dokter, dan tentu saja pengalaman nyata dari banyak orang, termasuk para lansia seperti kita. Jadi, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga memahami bukti ilmiahnya.
Pada bab-bab berikutnya, kita akan menelusuri sejarah jahe, kandungan gizinya, hingga manfaat ilmiahnya yang luar biasa. Kita akan bahas mulai dari bagaimana jahe membantu pencernaan, mengatasi nyeri sendi, menjaga jantung, meningkatkan imunitas, hingga mendukung kesehatan otak. Setiap manfaat akan saya jelaskan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, meskipun dasar penjelasannya tetap bersumber dari ilmu pengetahuan dan medis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Meskipun jahe sangat bermanfaat, bukan berarti bisa menjadi pengganti obat dokter. Jahe adalah pelengkap, pendamping, sekaligus penjaga kesehatan alami. Jadi, jika sahabat lansia sehat sedang menjalani pengobatan rutin, jangan sekali-kali menghentikan obat hanya karena merasa cukup dengan jahe. Jadikan jahe sebagai sahabat kesehatan sehari-hari, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Sahabat lansia sehat, mari kita jaga semangat untuk terus belajar, terus berusaha menjaga tubuh ini. Jangan biarkan usia membuat kita merasa tak berdaya. Justru di usia senja inilah kita bisa membuktikan bahwa kesehatan bisa dirawat, semangat bisa dipelihara, dan kebahagiaan bisa terus dijaga. Jadi, bersiaplah untuk menyimak perjalanan kita bersama dalam membahas 10 manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah. Bab pertama ini adalah pembuka hangat, doa tulus, sekaligus undangan untuk Anda semua tetap setia mengikuti pembahasan hingga akhir. Karena setiap bab akan saling terhubung, menyusun satu rangkaian pengetahuan yang bermanfaat, khusus untuk para sahabat lansia sehat. Mari kita melangkah ke bab berikutnya, di mana kita akan menelusuri jejak sejarah jahe, bagaimana tanaman ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu, dan mengapa hingga kini jahe tetap dipandang sebagai rempah yang sangat berharga. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab pertama tadi kita membuka pertemuan dengan doa dan kehangatan, mari kita melangkah ke bab kedua. Kali ini, kita akan menelusuri jejak panjang jahe dalam sejarah, sekaligus bagaimana ia hadir begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dengan memahami sejarah dan budaya jahe, kita akan lebih menghargai manfaatnya, karena ternyata jahe bukan sekadar rempah, tetapi bagian dari perjalanan manusia sejak ribuan tahun lalu. Bayangkanlah sejenak, sahabat, ribuan tahun sebelum kita lahir, bahkan sebelum bangsa kita mengenal teknologi modern, nenek moyang di berbagai belahan dunia sudah memanfaatkan jahe sebagai obat dan penghangat tubuh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jahe telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu di Tiongkok dan India kuno. Bagi masyarakat di sana, jahe bukan hanya bumbu dapur, melainkan juga ramuan penyembuh yang sakral. Dalam catatan pengobatan tradisional Tiongkok, jahe sering disebut sebagai obat hangat yang dipercaya mampu menyeimbangkan energi tubuh, mengusir rasa dingin, dan melancarkan aliran darah. Sementara di India, jahe adalah bahan utama dalam Ayurveda, sistem pengobatan tradisional yang masih digunakan hingga kini. Orang India memandang jahe sebagai universal medicine atau obat serbaguna, karena hampir semua keluhan tubuh bisa diredakan dengan jahe, dari sakit kepala, masalah pencernaan, hingga flu. Kemudian, melalui jalur perdagangan rempah, jahe menyebar ke berbagai penjuru dunia. Para pedagang Arab membawa jahe ke Eropa pada zaman Romawi kuno. Di Eropa abad pertengahan, jahe bahkan lebih berharga daripada emas. Raja-raja dan bangsawan rela membayar mahal untuk mendapatkan jahe, karena selain rasanya khas, khasiatnya juga begitu dihargai. Sahabat lansia sehat, bukankah menarik membayangkan bagaimana sepotong rimpang sederhana bisa menjadi begitu bernilai hingga diperdagangkan lintas benua? Dari sinilah kita bisa belajar bahwa jahe telah menemani manusia dalam perjalanan panjang sejarah, bukan hanya sebagai pelengkap makanan, tetapi juga penjaga kesehatan. Sekarang mari kita bergeser lebih dekat ke rumah kita sendiri, Nusantara. Sejak dulu, orang Indonesia sangat akrab dengan jahe. Dari Sabang sampai Merauke, kita menemukan banyak tradisi minum jahe. Di Jawa ada wedang jahe, minuman hangat yang biasa diminum saat malam hari atau ketika hujan turun. Di Sumatera kita mengenal bandrek dan skoteng, dua minuman legendaris yang hangat dan manis dengan campuran jahe. Di Bali, jahe sering menjadi bahan campuran jamu tradisional untuk menjaga stamina. Bahkan dalam upacara adat di berbagai daerah, jahe kerap disajikan sebagai simbol kehangatan dan persaudaraan. Jahe juga menjadi bagian penting dalam dunia kuliner. Coba perhatikan masakan rumahan kita. Sop ayam, soto, rendang, hingga ikan bakar, seringkali diberi sentuhan jahe agar lebih harum dan segar. Jahe bukan sekadar menambah rasa, tetapi juga berfungsi sebagai penetral bau amis, penghangat tubuh, dan bahkan sebagai bahan pengawet alami. Jadi, tanpa kita sadari,
Jahe sudah begitu melekat dalam keseharian kita, dari dapur, meja makan, hingga kebiasaan minum jamu. Bagi kita para lansia, jahe juga membawa kenangan. Mungkin sebagian dari sahabat lansia sehat pernah diajari oleh orang tua atau nenek kita untuk minum jahe saat masuk angin. Dulu, ketika obat-obatan modern belum mudah diakses, jahe menjadi penyelamat. Cukup ditumbuk, diseduh dengan air panas, lalu diberi sedikit gula merah, tubuh pun terasa hangat kembali. Kenangan-kenangan seperti ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga tentang kasih sayang keluarga, tentang tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sahabat lansia sehat, mari kita tengok juga bagaimana jahe hadir di dunia modern. Saat ini, jahe bukan hanya ada di dapur atau pasar tradisional, tetapi juga di rak-rak supermarket dalam bentuk teh jahe instan, permen jahe, kapsul suplemen, bahkan ekstrak minyak jahe untuk aromaterapi. Dunia farmasi dan industri kesehatan modern pun melirik jahe karena kandungan aktifnya terbukti memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Artinya, warisan nenek moyang kita kini mendapat pengakuan ilmiah dari dunia medis. Menariknya lagi, tren gaya hidup sehat yang semakin populer membuat jahe semakin diminati. Banyak orang kini kembali ke bahan alami untuk menjaga kesehatan. Dan jahe menjadi salah satu pilihan utama karena mudah didapat, harganya terjangkau, dan cara mengolahnya sederhana. Bagi kita yang sudah lanjut usia, ini tentu kabar baik, karena jahe bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat tanpa harus repot atau mengeluarkan biaya besar. Tapi sahabat, mari kita sadari juga bahwa jahe bukan hanya tentang masa lalu atau masa kini. Jahe adalah jembatan antara tradisi dan ilmu pengetahuan. Di satu sisi, kita punya kisah-kisah indah dari nenek moyang yang menggunakan jahe untuk menghangatkan tubuh dan menjaga stamina. Di sisi lain, kita punya penelitian modern yang membuktikan manfaat jahe secara ilmiah. Jadi, ketika kita minum wedang jahe malam ini, sebenarnya kita sedang melanjutkan sebuah tradisi ribuan tahun, sekaligus mendapatkan manfaat kesehatan yang diakui oleh sains. Bayangkan saja, ketika seorang nenek di Jawa menyeduh wedang jahe untuk cucunya, ia sebenarnya sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh tabib Tiongkok ribuan tahun lalu, atau dukun Ayurveda di India, atau bahkan bangsawan Eropa pada abad pertengahan. Bukankah itu luar biasa? Sebuah rimpang sederhana bisa menyatukan berbagai budaya, generasi, dan tradisi di seluruh dunia. Sahabat lansia sehat, inilah alasan mengapa memahami sejarah jahe sangat penting sebelum kita membahas manfaat ilmiahnya. Karena dari sini kita tahu bahwa jahe bukan sekadar tren sesaat. Jahe adalah warisan berharga umat manusia yang terbukti bermanfaat dari generasi ke generasi. Dan kini, giliran kita untuk menjaga dan melanjutkan warisan itu, sambil tetap memanfaatkan bukti ilmiah yang ada. Nah, setelah kita melihat perjalanan panjang jahe dari masa lalu hingga sekarang, tibalah waktunya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa saja sebenarnya kandungan yang membuat jahe begitu istimewa? Mengapa jahe bisa memberi banyak manfaat bagi tubuh kita, khususnya bagi para lansia? Pertanyaan ini akan kita bahas tuntas dalam bab selanjutnya, yaitu kandungan gizi dan senyawa aktif jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri jejak panjang jahe dalam sejarah dan bagaimana ia hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, kini saatnya kita melihat lebih dekat. Apa sebenarnya isi di dalam rimpang kecil yang sering kita simpan di dapur ini? Mengapa jahe bisa begitu istimewa? Hingga dokter dan ilmuwan modern mengakui manfaatnya? Mari kita bongkar satu persatu kandungan gizi dan senyawa aktif jahe yang membuatnya disebut sebagai emas dari bumi. 1. Gingerol, senyawa utama yang jadi kunci. Salah satu senyawa paling terkenal dari jahe adalah gingerol. Gingerol inilah yang memberi rasa pedas, hangat, dan sedikit getir pada jahe. Namun jangan salah, rasa pedas itu bukan sekadar sensasi di lidah, melainkan tanda adanya zat aktif yang bekerja di tubuh kita. Menurut penelitian, gingerol memiliki sifat antiinflamasi, melawan peradangan, dan antioksidan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk para lansia, ini sangat penting. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih mudah mengalami peradangan, misalnya pada sendi atau organ dalam. Radikal bebas pun semakin banyak menyerang, yang bisa mempercepat penuaan sel dan memicu penyakit kronis. Dengan adanya gingerol, tubuh kita mendapat tameng alami untuk melawan dua masalah utama tersebut. 2. Shogaol, senyawa pedas dari jahe kering. Jika jahe dikeringkan atau dipanaskan, gingerol akan berubah menjadi senyawa lain bernama shogaol. Senyawa ini lebih kuat efeknya dibanding gingerol dalam hal memberikan rasa pedas dan sifat antioksidan. Itulah sebabnya,
Wedang jahe atau jahe rebus terasa lebih tajam dibandingkan jahe segar. Shogaol dikenal mampu membantu melancarkan pencernaan, meredakan mual, dan memperbaiki metabolisme tubuh. Untuk sahabat lansia yang sering mengalami perut kembung atau kurang nafsu makan, Shogaol bisa membantu tubuh kembali nyaman. 3. Zingrone, rahasia aroma harum jahe. Sahabat mungkin pernah mencium aroma harum khas dari jahe, apalagi ketika diparut atau dipanaskan. Nah, aroma itu berasal dari senyawa bernama zingerone. Zingerone ini memiliki sifat antiinflamasi dan juga antimikroba. Artinya, ia mampu melawan bakteri yang berbahaya sekaligus meredakan peradangan. Beberapa penelitian bahkan menyebut zingerone bisa membantu melindungi lapisan lambung dari iritasi. Bagi lansia yang kadang mudah mengalami gangguan lambung, senyawa ini tentu sangat bermanfaat. 4. Minyak atsiri, wewangian yang menyembuhkan. Jahe juga kaya akan minyak atsiri. Minyak atsiri inilah yang membuat jahe sering digunakan dalam aromaterapi. Ketika kita mencium aroma jahe, sebenarnya tubuh sedang mendapat stimulasi alami yang bisa menenangkan saraf, melegakan pernapasan, dan meningkatkan mood. Minyak atsiri pada jahe juga berfungsi sebagai antibakteri dan antivirus. Bagi sahabat lansia sehat, ini sangat membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Tidak heran jika di masa pandemi kemarin, jahe menjadi salah satu bahan herbal yang paling banyak dicari orang. 5. Vitamin dalam jahe. Meski bukan buah, jahe ternyata juga mengandung berbagai vitamin penting. Vitamin C mendukung daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kulit tetap sehat. Vitamin B6 membantu metabolisme energi dan produksi neurotransmitter, penting untuk menjaga fungsi otak tetap tajam pada lansia. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Mungkin kandungannya tidak sebanyak buah-buahan, tetapi keberadaan vitamin ini tetap memberi nilai tambah pada jahe. 6. Mineral penting untuk tubuh lansia. Selain vitamin, jahe juga kaya akan mineral yang dibutuhkan tubuh, seperti kalium, membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Magnesium, mendukung fungsi otot dan saraf, serta penting untuk kesehatan tulang. Mangan, berperan dalam pembentukan tulang, metabolisme, dan melawan radikal bebas. Fosfor, menjaga kesehatan gigi dan tulang. Zat besi, membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia yang sering dialami lansia. Jadi, meskipun jahe hanya sepotong kecil rimpang, ia membawa banyak mineral penting yang bermanfaat untuk tubuh. 7. Antioksidan alami dalam jahe. Selain gingerol, shogaol, dan zingerone, jahe juga memiliki berbagai senyawa fenolik lain yang bekerja sebagai antioksidan. Antioksidan ini bertugas menangkap radikal bebas berlebih yang bisa merusak sel tubuh. Radikal bebas biasanya berasal dari polusi udara, makanan tidak sehat, stres, dan penuaan alami. Jika tidak dikendalikan, radikal bebas bisa memicu berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, hingga Alzheimer. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, tubuh mendapat tambahan pasukan antioksidan alami untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. 8. Kandungan serat, fitonutrien. Meski bukan sumber serat utama, jahe tetap mengandung sedikit serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, jahe juga mengandung fitonutrien, yaitu senyawa alami tumbuhan yang mendukung sistem imun, menjaga metabolisme, dan membantu proses detoksifikasi tubuh. Mengapa kandungan jahe penting untuk lansia? Sahabat lansia sehat, setelah melihat kandungan di atas, kita bisa bertanya, mengapa ini semua penting untuk kita yang sudah berusia lanjut? Jawabannya sederhana, tubuh lansia cenderung lebih rapuh dibanding ketika muda. Sistem imun menurun, metabolisme melambat, dan risiko penyakit kronis meningkat. Nah, kandungan jahe seperti gingerol dan shogaol membantu melawan peradangan dan menjaga metabolisme tetap aktif. Vitamin dan mineralnya mendukung fungsi jantung, tulang, dan otak. Antioksidannya melindungi tubuh dari kerusakan sel. Dengan kata lain, jahe memberikan perlindungan menyeluruh yang dibutuhkan tubuh lansia agar tetap bugar. Testimoni khasiat dari lansia. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat kandungan jahe ini. Ada yang merasa lebih hangat tubuhnya saat malam hari, ada yang merasa pencernaannya lebih lancar, bahkan ada yang mengaku nyeri sendi berkurang setelah rutin minum jahe. Meskipun setiap orang berbeda-beda hasilnya, kesaksian ini menunjukkan bahwa kandungan jahe benar-benar bekerja di dalam tubuh. Nah, sahabat lansia sehat,
kita sudah membedah apa saja isi di dalam jahe dan mengapa ia begitu berharga untuk tubuh kita. Mulai dari gingerol, shogaol, zingerone, minyak atsiri, hingga vitamin dan mineral, semuanya memberikan manfaat nyata. Di bab selanjutnya, kita akan mulai membahas manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah satu persatu. Kita akan memulainya dengan manfaat paling sederhana tapi penting bagi lansia, menghangatkan tubuh dan menjaga pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengetahui apa saja kandungan berharga dalam jahe, kini tiba saatnya kita membahas manfaat nyata yang bisa kita rasakan sehari-hari. Dalam bab ini, kita akan menyoroti dua manfaat pertama yang sudah terbukti secara ilmiah. Jahe mampu menghangatkan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan. Bagi kita para lansia, dua hal ini sangatlah penting. Tubuh yang sering terasa dingin, cepat lelah, atau mudah masuk angin bisa membuat aktivitas harian terganggu. Begitu pula dengan pencernaan. Semakin bertambah usia, organ pencernaan kita bekerja tidak sekuat dulu, sehingga sering muncul keluhan seperti kembung, mual, sembelit, atau asam lambung. Nah, disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang menolong kita. 1. Jahe menghangatkan tubuh. Pernahkah sahabat merasakan udara malam yang menusuk tulang? Atau ketika musim hujan tiba, tubuh terasa menggigil meski sudah memakai selimut tebal? Kondisi ini wajar terjadi pada lansia, karena sirkulasi darah biasanya tidak sebaik saat muda. Jahe memiliki efek termogenik, yaitu mampu merangsang tubuh menghasilkan panas dari dalam. Senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol bekerja dengan merangsang reseptor panas di tubuh, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tubuh terasa hangat. Tidak heran, minum wedang jahe atau teh jahe di malam hari bisa membuat tubuh lebih nyaman dan tidur lebih nyenyak. Penelitian medis juga mendukung hal ini. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses pemanasan tubuh, terutama pada orang dengan metabolisme yang cenderung lambat. Bagi lansia, manfaat ini sangat berarti. Tubuh yang hangat tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga membantu mencegah berbagai masalah kesehatan, seperti masuk angin, flu, dan nyeri otot akibat dingin. Bahkan, bagi penderita artritis, tubuh yang lebih hangat bisa membuat sendi terasa lebih ringan. Contoh nyata, banyak lansia di pedesaan yang terbiasa meminum wedang jahe sebelum tidur. Mereka mengaku tidur jadi lebih nyenyak, tidak mudah menggigil, dan bangun pagi dengan tubuh lebih segar. Testimoni ini sejalan dengan fakta ilmiah yang menyebut jahe dapat merangsang sirkulasi darah sehingga tubuh lebih bertenaga. 2. Jahe menjaga pencernaan. Selain menghangatkan tubuh, manfaat besar lain dari jahe adalah menjaga kesehatan pencernaan. Sistem pencernaan kita ibarat mesin utama tubuh. Jika mesin ini terganggu, maka seluruh tubuh ikut merasakan dampaknya. Bagi lansia, masalah pencernaan sering menjadi keluhan sehari-hari. Ada yang mudah mual setelah makan, ada yang sering kembung, ada pula yang susah buang air besar. Jahe bisa menjadi solusi alami untuk masalah-masalah ini. Senyawa gingerol dan shogaol pada jahe memiliki efek karminatif, yaitu membantu mengurangi gas berlebih di perut. Jahe juga bekerja dengan cara merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga makanan lebih cepat dicerna. Tidak hanya itu, jahe juga membantu merilekskan otot saluran pencernaan, sehingga perut terasa lebih nyaman dan tidak tegang. Penelitian modern mendukung hal ini. Beberapa studi menemukan bahwa jahe efektif mengurangi rasa mual, termasuk pada penderita mak ringan, ibu hamil, bahkan pasien yang menjalani kemoterapi. Pada lansia, efek ini tentu sangat membantu, karena mual atau perut tidak nyaman bisa menurunkan nafsu makan dan berdampak pada kondisi gizi. Bayangkanlah, sahabat, jika setiap kali makan kita merasa mual atau perut tidak enak, tentu semangat hidup pun berkurang. Namun dengan minum secangkir wedang jahe atau menambahkan jahe dalam masakan, pencernaan bisa terasa lebih ringan, nyaman, dan lancar. Menghubungkan manfaat 1 dan 2. Sahabat lansia sehat, menariknya, dua manfaat ini saling berkaitan. Tubuh yang hangat akan membuat metabolisme lebih lancar, sehingga pencernaan juga terbantu. Sebaliknya, pencernaan yang sehat membuat tubuh bisa menyerap gizi dengan lebih baik, sehingga energi meningkat dan tubuh terasa lebih bertenaga serta hangat. Jahe bekerja seperti sahabat setia. Ia menghangatkan tubuh dari dalam, sekaligus menjaga agar perut tetap nyaman. Tidak heran jika dalam tradisi jamu Jawa maupun Ayurveda India, jahe sering disebut sebagai obat perut dan penghangat tubuh sekaligus. Testimoni dari lansia. Banyak cerita menarik dari para lansia yang rutin mengonsumsi jahe. Misalnya,
seorang nenek berusia 67 tahun yang setiap malam minum jahe hangat sebelum tidur. Beliau bercerita bahwa dulu sering merasa kembung dan tidak bisa tidur nyenyak, tapi sejak rutin minum jahe, tubuhnya terasa lebih hangat, perut tidak sering bermasalah, dan tidurnya lebih nyenyak. Ada juga seorang kakek berusia 70 tahun yang gemar berkebun. Beliau mengatakan bahwa setelah berkegiatan seharian, otot-otot tubuh sering terasa pegal. Namun dengan minum jahe hangat, badannya lebih segar, perut terasa ringan, dan esok hari bisa beraktivitas lagi tanpa rasa lesu. Testimoni semacam ini semakin menguatkan keyakinan bahwa jahe benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar sugesti. Pesan penting bagi sahabat lansia. Meski jahe bermanfaat, kita tetap harus mengonsumsinya dengan bijak. Tidak perlu berlebihan. Cukup 2-4 gram jahe segar per hari, atau sekitar satu ruas kecil, sudah cukup untuk memberi manfaat kesehatan. Jika terlalu banyak, jahe bisa memicu rasa panas berlebihan di lambung. Jadi, gunakan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh. Cara konsumsinya pun bisa disesuaikan. Sahabat bisa membuat wedang jahe sederhana dengan merebus jahe segar, menambahkannya dalam teh, mencampurnya dalam masakan, atau bahkan membuat ramuan jahe dengan madu. Semua cara itu baik, selama tidak berlebihan. Nah, sahabat lansia sehat, kita sudah membahas dua manfaat pertama jahe, menghangatkan tubuh dan menjaga pencernaan. Keduanya terbukti secara ilmiah dan sudah dirasakan oleh banyak orang, terutama para lansia. Namun, itu baru awal perjalanan kita. Masih ada manfaat lain yang tidak kalah penting. Pada bab berikutnya, kita akan membahas dua manfaat besar lagi. Bagaimana jahe dapat menurunkan peradangan dan meredakan nyeri sendi. Dua hal ini sangat relevan bagi lansia yang sering mengalami masalah rematik, asam urat, atau nyeri lutut. Mari kita lanjutkan pembahasan di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita membahas bagaimana jahe mampu menghangatkan tubuh dan menjaga pencernaan, kini kita memasuki dua manfaat berikutnya yang tidak kalah penting, terutama untuk para lansia, menurunkan peradangan dan meredakan nyeri sendi. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita seringkali mengalami peradangan yang tidak terlihat, atau dalam bahasa medis disebut inflamasi kronis. Peradangan ini bisa terjadi di pembuluh darah, jaringan otot, bahkan sendi. Akibatnya, muncullah berbagai keluhan seperti pegal-pegal, nyeri lutut, bengkak pada jari, atau bahkan kekakuan sendi di pagi hari. Nah, disinilah jahe berperan sebagai sahabat alami yang membantu tubuh melawan peradangan sekaligus meredakan rasa nyeri. 1. Jahe sebagai antiinflamasi alami. Sahabat lansia sehat, peradangan sebenarnya adalah respon alami tubuh ketika menghadapi infeksi atau cedera. Namun, ketika peradangan terjadi terus-menerus, ia bisa menjadi masalah besar. Pada lansia, inflamasi kronis sering menjadi pemicu penyakit seperti radang sendi, artritis, rematik, asam urat, hingga penyakit jantung. Jahe mengandung senyawa aktif gingerol dan shogaol yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Cara kerjanya adalah dengan menghambat produksi zat pemicu peradangan dalam tubuh, seperti prostaglandin dan sitokin. Dengan begitu, proses peradangan bisa ditekan, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan bugar. Penelitian ilmiah juga mendukung klaim ini. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa ekstrak jahe mampu mengurangi penanda inflamasi pada penderita osteoartritis. Bahkan, beberapa pasien merasakan berkurangnya rasa sakit dan kekakuan sendi setelah rutin mengonsumsi jahe selama beberapa minggu. Ini menunjukkan bahwa apa yang sering kita dengar tentang jahe sebagai penghangat sendi ternyata memiliki dasar ilmiah yang kuat. 2. Jahe untuk nyeri sendi dan rematik. Sahabat tentu tahu, salah satu keluhan paling umum pada lansia adalah nyeri sendi. Entah itu di lutut, pinggang, atau jari tangan. Keluhan ini sering membuat aktivitas sederhana seperti berjalan, jongkok, atau sekadar bangun dari kursi menjadi sulit dilakukan. Jahe bisa membantu meringankan rasa nyeri ini. Kandungan gingerol dalam jahe bekerja mirip dengan obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, namun dengan cara yang lebih alami. Jahe membantu menenangkan saraf di sekitar sendi dan mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan oleh peradangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat membantu mengurangi rasa sakit pada penderita osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Bahkan ada uji klinis yang menyebutkan bahwa pasien yang rutin mengonsumsi jahe melaporkan penurunan rasa nyeri hingga 25% dibandingkan sebelumnya. Bagi sahabat lansia sehat yang sering mengeluh lutut kaku atau nyeri saat naik tangga, mencoba mengonsumsi jahe secara rutin bisa menjadi pilihan alami untuk membantu mengurangi keluhan.
3 testimoni lansia tentang jahe untuk nyeri sendi. Mari kita dengarkan kisah nyata. Ada seorang bapak berusia 72 tahun yang tinggal di Jawa Tengah. Beliau sudah lama menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Setiap kali berjalan jauh, lututnya terasa sakit dan bengkak. Namun, setelah rutin minum rebusan jahe dicampur madu setiap pagi, beliau merasakan perbedaan. Rasa sakitnya berkurang, bengkak tidak sering kambuh, dan beliau bisa kembali berkebun dengan lebih leluasa. Ada juga seorang ibu berusia 65 tahun di Sumatera yang menderita rematik. Beliau mengaku lebih suka minum wedang jahe hangat dibanding obat pereda nyeri, karena merasa tubuhnya lebih nyaman. Tidak hanya sendinya yang ringan tetapi juga pencernaannya ikut lancar. Meskipun tentu saja obat dari dokter tetap diminum, jahe menjadi pendamping yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Cerita-cerita seperti ini semakin menguatkan bahwa manfaat jahe tidak hanya teori, tetapi benar-benar bisa dirasakan oleh banyak orang. 4. Jahe sebagai terapi tambahan, bukan pengganti obat. Sahabat lansia sehat, penting untuk diingat bahwa jahe memang membantu menurunkan peradangan dan mengurangi nyeri sendi. Namun, jahe bukanlah pengganti obat dokter. Jika sahabat sedang menjalani pengobatan untuk artritis, rematik, atau asam urat, tetaplah minum obat sesuai anjuran dokter. Jahe sebaiknya dipandang sebagai terapi tambahan yang mendukung pengobatan medis. Dengan cara ini, manfaatnya bisa dirasakan tanpa menimbulkan risiko. 5 cara mengonsumsi jahe untuk peradangan dan nyeri sendi. Ada beberapa cara sederhana yang bisa sahabat lakukan. Wedang jahe hangat. Rebus jahe segar yang sudah digeprek, tambahkan sedikit gula aren atau madu, lalu minum selagi hangat. Jahe dalam masakan. Tambahkan potongan jahe ke dalam sop ayam, soto, atau tumisan. Selain membuat masakan lebih harum, juga memberi manfaat antiinflamasi. Kompres jahe. Parut jahe segar, bungkus dengan kain, lalu tempelkan pada sendi yang nyeri. Efek hangat dari jahe bisa membantu meredakan rasa sakit. Teh jahe instan atau suplemen jahe. Jika sulit mendapatkan jahe segar, sahabat juga bisa menggunakan teh jahe instan atau suplemen jahe, tetapi pilihlah produk yang terpercaya dan berkualitas. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat lansia sehat, nyeri sendi seringkali membuat kita kehilangan semangat. Aktivitas sederhana seperti berjalan ke warung, berkebun, atau bermain dengan cucu bisa terasa berat. Namun, dengan bantuan jahe, rasa nyeri itu bisa sedikit berkurang, sehingga kita bisa tetap aktif dan menikmati hidup. Coba bayangkan betapa bahagianya ketika kita bisa kembali melakukan kegiatan kecil tanpa rasa sakit yang mengganggu. Semua itu bisa tercapai jika kita mau memanfaatkan karunia sederhana dari alam, yaitu jahe. Nah, sahabat, kita sudah membahas 2 manfaat penting. Jahe mampu menurunkan peradangan dan meredakan nyeri sendi. Bagi para lansia, ini adalah anugerah besar, karena artinya jahe bisa membantu kita tetap bergerak lincah dan tidak mudah terganggu oleh rasa sakit. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah. 2 hal ini sangat penting bagi lansia, karena penyakit jantung dan diabetes adalah 2 masalah kesehatan terbesar di usia lanjut. Mari kita lanjutkan perjalanan kita di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita membahas bagaimana jahe mampu menurunkan peradangan dan meredakan nyeri sendi, kini kita beralih ke 2 manfaat berikutnya yang sangat penting bagi para lansia. Menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah. Kedua hal ini bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari kesehatan lansia. Karena apa artinya tubuh hangat, pencernaan lancar, dan sendi tidak nyeri, bila jantung kita melemah atau gula darah tidak terkendali? Faktanya, penyakit jantung dan diabetes adalah 2 musuh utama yang paling banyak dialami orang berusia lanjut. Mari kita pelajari bagaimana jahe, si rimpang kecil yang sederhana, bisa menjadi sahabat dalam menjaga 2 aspek vital ini. 1. Jahe dan kesehatan jantung. Jantung adalah organ utama yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Seiring bertambahnya usia, fungsi jantung bisa melemah, pembuluh darah mengeras, dan risiko penyakit kardiovaskular meningkat. Hipertensi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan pembuluh darah menjadi ancaman nyata bagi para lansia. Disinilah jahe memainkan perannya. Kandungan gingerol dan antioksidan pada jahe mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, serta trigliserida dalam darah. Pada saat yang sama, jahe membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi melindungi pembuluh darah dari penyumbatan. Selain itu,
Jahe juga memiliki efek antikoagulan ringan, yaitu membantu mencegah penggumpalan darah. Gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh bisa berakibat fatal, seperti serangan jantung atau stroke. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin dalam jumlah wajar, risiko penggumpalan bisa ditekan. Beberapa penelitian klinis telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Misalnya, sebuah studi di International Journal of Cardiology menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi ringan. Penelitian lain menyebutkan bahwa jahe mampu meningkatkan elastisitas pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar dan jantung bekerja lebih ringan. Bagi sahabat lansia sehat, hal ini sangat penting. Bayangkan jika jantung kita bekerja terlalu keras karena pembuluh darah menyempit. Tentu cepat lelah, mudah sesak napas, dan aktivitas harian jadi terganggu. Dengan bantuan jahe, aliran darah bisa lebih lancar, jantung lebih ringan, dan tubuh lebih bertenaga. 2. Jahe dan kadar gula darah. Selain jantung, masalah besar lain yang banyak dihadapi lansia adalah diabetes. Gula darah yang tinggi, bila tidak dikendalikan, bisa merusak organ tubuh secara perlahan, mulai dari mata, ginjal, saraf, hingga jantung. Jahe ternyata memiliki kemampuan untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Bagaimana caranya? Senyawa aktif dalam jahe diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang bertugas memasukkan gula dari darah ke dalam sel. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, kadar gula dalam darah bisa lebih terkontrol. Selain itu, jahe juga membantu memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga lonjakan gula darah setelah makan bisa dicegah. Mekanisme ini sangat membantu bagi lansia yang sering menghadapi masalah kadar gula naik turun tidak terkendali. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnoparmacology menemukan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi jahe bubuk selama 12 minggu mengalami penurunan kadar gula darah puasa yang signifikan. Bahkan, kadar HbA1c, penanda kontrol gula darah jangka panjang, juga menurun. Testimoni dari banyak lansia pun sejalan dengan temuan ini. Ada yang mengatakan setelah rutin minum rebusan jahe tanpa gula, kadar gula darahnya lebih stabil, meskipun tetap dibarengi dengan pola makan sehat dan obat dari dokter. 3. Hubungan jantung dan gula darah. Sahabat lansia sehat, menariknya, kesehatan jantung dan kadar gula darah sebenarnya saling berhubungan. Diabetes yang tidak terkontrol bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, penyakit jantung juga sering memperburuk kondisi metabolisme tubuh, sehingga kadar gula semakin sulit dikendalikan. Jahe membantu keduanya sekaligus, menjaga aliran darah tetap lancar dan menstabilkan gula darah. Dengan demikian, tubuh mendapatkan perlindungan ganda yang sangat penting bagi lansia. 4. Testimoni lansia tentang jahe untuk jantung dan gula darah. Mari kita simak kisah nyata. Seorang kakek berusia 68 tahun di Bandung yang sudah lama menderita hipertensi bercerita bahwa ia terbiasa minum teh jahe hangat setiap pagi. Awalnya hanya untuk menghangatkan tubuh, tetapi setelah beberapa bulan, tekanan darahnya cenderung lebih stabil dan jarang mengalami pusing. Ada juga seorang ibu berusia 62 tahun penderita diabetes tipe 2. Beliau mengaku setiap sore rutin minum rebusan jahe tanpa gula. Beliau merasakan tubuhnya lebih segar, tidak cepat lelah, dan kadar gula darahnya lebih terkontrol saat diperiksa di puskesmas. Meski tentu saja beliau tetap disiplin dengan obat dan pola makan, jahe menjadi pendamping yang membuat tubuh terasa lebih ringan. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa jahe memang bisa menjadi sahabat setia bagi kita di usia lanjut, membantu menjaga kesehatan jantung sekaligus mengendalikan gula darah. 5. Cara aman mengonsumsi jahe untuk kesehatan jantung dan gula darah. Meski jahe bermanfaat, konsumsi tetap harus bijak. Berikut beberapa tips aman untuk sahabat lansia sehat. Konsumsi secukupnya. Batasi konsumsi jahe segar sekitar 2-4 gram per hari. Jika berbentuk bubuk, cukup 1 sendok teh kecil. Hindari pemanis berlebih. Jika tujuan utamanya untuk menjaga gula darah, hindari menambahkan gula pasir. Gunakan madu secukupnya atau minum tanpa pemanis. Konsultasi dengan dokter. Bagi penderita diabetes atau hipertensi yang sedang mengonsumsi obat, sebaiknya konsultasikan dulu, karena jahe juga bisa memengaruhi efektivitas obat tertentu, terutama obat pengencer darah. Kombinasikan dengan pola hidup sehat. Jahe hanyalah salah satu pendukung. Tetap jaga pola makan, olahraga ringan, dan cukup istirahat agar manfaatnya lebih terasa. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat,
Menjaga jantung dan gula darah bukan sekadar angka di hasil pemeriksaan laboratorium. Ini soal kualitas hidup. Jantung yang sehat membuat kita bisa berjalan santai bersama cucu tanpa terengah-engah. Gula darah yang stabil membuat kita tetap bertenaga untuk beribadah dengan khusyuk, bercengkerama dengan keluarga, dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mudah lelah. Dengan menambahkan jahe ke dalam rutinitas harian, kita seolah menambah lapisan perlindungan alami bagi tubuh. Setiap tegukan wedang jahe yang hangat bukan hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Nah, sahabat lansia sehat, kita sudah membahas 2 manfaat penting lagi. Jahe membantu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah. 2 manfaat ini sungguh berharga bagi lansia, karena bisa memperlambat datangnya penyakit kronis yang sering mengganggu di usia senja. Namun perjalanan kita belum selesai. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat luar biasa lainnya, yaitu bagaimana jahe dapat membantu meningkatkan imunitas dan menangkal infeksi. 2 hal ini juga tidak kalah penting, apalagi bagi tubuh lansia yang rentan terserang penyakit. Mari kita lanjutkan di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Sistem kekebalan tubuh yang dulu begitu kuat saat kita muda, kini mulai melemah. Itulah sebabnya lansia lebih mudah terserang flu, batuk, radang tenggorokan, hingga infeksi lain yang tampaknya sepele namun bisa berdampak serius. Maka menjaga imunitas tubuh menjadi prioritas utama agar kita tetap sehat, bugar, dan panjang umur. Syukurlah, alam telah memberikan kita sahabat setia berupa jahe. Dalam bab ini kita akan membahas 2 manfaat berikutnya yang sudah terbukti secara ilmiah. Jahe membantu meningkatkan imunitas dan menangkal infeksi. 1. Jahe sebagai peningkat imunitas. Sistem imun tubuh kita ibarat pasukan tentara yang selalu siaga melawan musuh berupa virus, bakteri, dan jamur. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah dan kekuatan pasukan ini menurun. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terserang penyakit. Jahe hadir sebagai penguat alami. Senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingrone bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel imun dari kerusakan. Antioksidan ini membantu pasukan imun kita tetap kuat, sehingga mampu melawan serangan penyakit dengan lebih efektif. Selain itu, jahe juga memiliki sifat imunomodulator, artinya mampu menyeimbangkan respon imun. Jika tubuh terlalu lemah, jahe membantu memperkuatnya. Jika tubuh terlalu reaktif, misalnya pada kasus alergi ringan, jahe membantu menenangkan respon imun agar tidak berlebihan. Sebuah penelitian dalam Journal of Ethnoparmacology menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe mampu meningkatkan aktivitas sel-sel imun, terutama sel NK, natural killer, yang bertugas menghancurkan virus dan sel yang terinfeksi. Bagi lansia, hal ini sangat penting karena daya tahan tubuh sering menurun seiring usia. Contoh nyata, banyak lansia yang rutin mengonsumsi jahe mengaku jarang sakit flu meskipun orang di sekitarnya banyak yang tertular. Ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa jahe benar-benar membantu memperkuat sistem pertahanan tubuh. 2. Jahe dalam menangkal infeksi. Selain meningkatkan imunitas, jahe juga memiliki sifat antimikroba, antivirus, dan anti jamur. Kandungan minyak atsiri dalam jahe telah terbukti dapat melawan berbagai jenis bakteri penyebab penyakit, seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Tidak hanya bakteri, jahe juga memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan virus tertentu. Sebuah studi dari Journal of Virology menemukan bahwa jahe segar dapat membantu menghambat virus pernapasan yang sering menyebabkan flu dan pilek. Bagi sahabat lansia, ini kabar baik. Karena flu dan infeksi saluran pernapasan ringan yang bagi orang muda hanya membuat tubuh sedikit tidak nyaman, bagi lansia bisa menjadi masalah serius. Jahe membantu memberikan lapisan perlindungan tambahan agar tubuh tidak mudah terinfeksi. Jahe juga bermanfaat untuk kesehatan mulut. Kandungan antibakteri di dalamnya dapat membantu melawan bakteri penyebab bau mulut dan radang gusi. Bagi lansia yang mungkin mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, ini tentu memberi keuntungan tersendiri. 3. Testimoni lansia tentang imunitas dan infeksi. Mari kita dengarkan kisah nyata. Ada seorang nenek berusia 70 tahun di Yogyakarta yang setiap pagi rutin minum segelas wedang jahe tanpa gula. Beliau mengatakan bahwa sebelum rutin minum jahe, hampir setiap musim hujan beliau terserang flu. Namun setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi jahe, tubuhnya terasa lebih segar, nafas lebih lega, dan flu jarang datang. Ada pula seorang kakek di Jakarta yang sering mengalami radang tenggorokan setiap kali cuaca berubah.
Ia mencoba membiasakan diri minum teh jahe hangat dengan sedikit madu. Hasilnya, tenggorokannya terasa lebih nyaman dan infeksi tidak sering kambuh. Ia pun bisa tetap aktif mengikuti kegiatan masjid tanpa terganggu sakit. Cerita-cerita ini memberi gambaran bahwa jahe bukan hanya bermanfaat di atas kertas penelitian, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 4 cara mengonsumsi jahe untuk imunitas dan infeksi. Ada berbagai cara mudah untuk memanfaatkan jahe sebagai penguat daya tahan tubuh. Wedang jahe hangat. Cara paling sederhana. Rebus jahe segar yang sudah digeprek, minum hangat-hangat. Bisa ditambah sereh atau madu untuk memperkuat efeknya. Tambahkan irisan jahe segar ke dalam teh hitam atau teh hijau. Kombinasi ini memberikan antioksidan ganda untuk tubuh. Jahe dalam sup atau masakan. Potongan jahe bisa ditambahkan dalam sop ayam atau sayur bening. Rasanya enak sekaligus menambah manfaat kesehatan. Jahe bubuk atau suplemen. Jika sulit mendapatkan jahe segar, jahe bubuk bisa menjadi pilihan. Namun, pilihlah produk yang terpercaya dan tanpa bahan tambahan berbahaya. 5 pesan penting untuk lansia. Meski jahe bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan melawan infeksi, sahabat lansia sehat tetap perlu menjaga pola hidup sehat. Jahe tidak bisa bekerja sendirian jika kita masih sering begadang, kurang minum air putih, atau tidak menjaga pola makan. Jadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Cukup tidur, rutin bergerak, mengonsumsi makanan bergizi, dan tentu saja berdoa agar selalu diberi kesehatan. Dengan begitu, manfaat jahe akan lebih maksimal. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat lansia sehat, menjaga imunitas bukan hanya soal tidak sakit. Imunitas yang baik berarti kita bisa tetap menikmati hidup dengan penuh semangat. Kita bisa berjalan pagi tanpa takut flu, bercengkerama dengan cucu tanpa batuk berkepanjangan, dan menghadiri acara keluarga tanpa khawatir jatuh sakit. Jahe hadir sebagai teman setia yang mendukung kita dalam menjaga benteng pertahanan tubuh. Setiap tegukan wedang jahe hangat bukan hanya mengusir dingin, tetapi juga menambah kekuatan bagi pasukan imun tubuh kita. Nah, sahabat lansia sehat, kita sudah membahas 2 manfaat penting lagi. Jahe mampu meningkatkan imunitas dan menangkal infeksi. 2 hal ini sangat vital untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Namun, perjalanan kita belum selesai. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana jahe dapat mendukung fungsi otak dan kesehatan mental. 2 aspek ini sering terabaikan, padahal sangat berharga agar hidup lansia tetap ceria, tenang, dan berkualitas. Mari kita lanjutkan pembahasan menarik ini di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas banyak manfaat jahe, mulai dari menghangatkan tubuh, menjaga pencernaan, mengurangi peradangan, hingga meningkatkan imunitas. Semua itu penting untuk kesehatan fisik. Namun, ada satu hal yang tak kalah penting, bahkan bisa dibilang sebagai inti dari kualitas hidup lansia, yaitu kesehatan otak dan mental. Apa artinya tubuh sehat, sendi tidak nyeri, dan jantung kuat, bila pikiran sering linglung, mudah lupa, atau hati selalu cemas? Itulah sebabnya, pada bab ini kita akan membahas 2 manfaat terakhir jahe dalam daftar kita, mendukung fungsi otak dan menjaga kesehatan mental. 1. Jahe dan fungsi otak. Seiring bertambahnya usia, otak kita mengalami perubahan alami. Proses ini dikenal sebagai penurunan kognitif. Tandanya bisa bermacam-macam, mudah lupa menaruh barang, sulit konsentrasi, lambat memahami percakapan, atau kadang bingung dalam mengambil keputusan. Penyebab utama penurunan fungsi otak adalah stres oksidatif dan peradangan pada jaringan saraf. Radikal bebas yang menumpuk menyerang sel-sel otak, sementara peradangan memperlambat kerja neurotransmitter, zat kimia otak yang mengatur komunikasi antar sel. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit serius seperti Alzheimer atau demensia. Nah, sahabat lansia sehat, disinilah peran jahe. Senyawa gingerol dan zingrone pada jahe bekerja sebagai antioksidan kuat. Mereka melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, sifat antiinflamasi jahe membantu mengurangi peradangan pada jaringan saraf. Dengan demikian, otak tetap bisa bekerja lebih optimal meski usia bertambah. Penelitian mendukung hal ini. Sebuah studi dari Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe pada wanita lansia mampu meningkatkan fungsi memori kerja dan waktu reaksi. Artinya, jahe tidak hanya melindungi otak dari kerusakan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir. 2. Jahe dan kesehatan mental.
Selain fungsi kognitif, kesehatan mental juga menjadi tantangan besar di usia lanjut. Banyak lansia merasa kesepian, cemas, atau bahkan depresi akibat perubahan hidup, pensiun dari pekerjaan, anak-anak sibuk dengan keluarga masing-masing, atau kehilangan pasangan hidup. Kabar baiknya, jahe juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Bagaimana caranya? Pertama, jahe membantu mengurangi kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh. Dengan kortisol yang lebih seimbang, perasaan cemas bisa berkurang. Kedua, aroma jahe yang khas dari minyak atsiri terbukti memiliki efek menenangkan sistem saraf. Inilah sebabnya aromaterapi jahe sering digunakan untuk mengurangi stres. Ketiga, jahe mendukung produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, zat kimia yang mengatur suasana hati. Jika serotonin cukup, perasaan lebih bahagia dan pikiran lebih tenang. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan hingga sedang. Bagi sahabat lansia sehat, ini tentu kabar menggembirakan. Karena menjaga pikiran tetap positif sama pentingnya dengan menjaga tubuh tetap sehat. 3. Testimoni lansia tentang fungsi otak dan mental. Mari kita dengarkan kisah nyata. Ada seorang nenek berusia 69 tahun di Surabaya yang sering merasa linglung dan sulit konsentrasi saat membaca doa. Anak-anaknya lalu menyarankan beliau rutin minum teh jahe setiap pagi. Setelah beberapa minggu, beliau merasa pikirannya lebih jernih dan hafalannya kembali lancar. Ada pula seorang kakek berusia 72 tahun di Bali yang merasa sedih dan kesepian setelah istrinya meninggal. Ia mengaku sering merasa tidak bersemangat menjalani hari. Namun setelah terbiasa menghirup aroma minyak atsiri jahe dan minum wedang jahe setiap sore, perasaannya perlahan membaik. Ia merasa lebih tenang, bisa tidur lebih nyenyak, dan mulai aktif kembali mengikuti kegiatan di Banjar. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa jahe bukan hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga menyentuh sisi batin dan mental kita. 4 cara mengonsumsi jahe untuk otak dan mental. Sahabat lansia sehat, untuk mendukung fungsi otak dan mental, jahe bisa dikonsumsi dengan beberapa cara sederhana. Wedang jahe pagi hari. Minum segelas wedang jahe hangat di pagi hari bisa membuat pikiran lebih segar dan fokus. Aromaterapi minyak jahe. Hirup aroma minyak atsiri jahe menggunakan diffuser atau cukup oleskan tipis di bawah hidung. Aromanya menenangkan dan membantu mengurangi stres. Jahe dalam teh hijau. Kombinasi jahe dan teh hijau kaya antioksidan. Minuman ini sangat baik untuk menjaga kesehatan otak. Jahe sebagai bumbu masakan. Menambahkan jahe dalam makanan sehari-hari tidak hanya membuat masakan lebih lezat, tetapi juga memberi manfaat kesehatan mental. 5 pesan penting untuk sahabat lansia. Meski jahe membantu menjaga fungsi otak dan mental, sahabat lansia sehat tetap harus melengkapi dengan kebiasaan sehat lainnya. Misalnya, rutin membaca, bermain teka-teki, bercengkerama dengan keluarga, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ingat, otak seperti otot, semakin sering dilatih semakin kuat. Selain itu, jaga hati tetap bahagia dengan banyak bersyukur, beribadah, dan berkegiatan sosial. Jahe hanya salah satu sahabat, tetapi pikiran positif adalah kunci utama menjaga kesehatan mental di usia senja. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat, bayangkan betapa indahnya masa tua jika tubuh sehat dan pikiran tetap jernih. Kita bisa mengingat doa dengan lancar, bercanda dengan cucu tanpa bingung, dan menikmati setiap momen hidup dengan hati tenang. Jahe membantu kita meraih itu semua. Setiap tegukan wedang jahe yang kita minum tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menyegarkan pikiran. Aroma jahe yang harum bukan hanya melegakan hidung, tetapi juga menenangkan hati. Inilah harmoni sederhana yang diberikan alam untuk kita. Nah, sahabat lansia sehat, kita sudah menyelesaikan pembahasan 10 manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah. Mulai dari manfaat untuk tubuh, pencernaan, sendi, jantung, imunitas, hingga otak dan mental. Semua manfaat itu menunjukkan betapa berharganya jahe bagi kehidupan kita. Namun perjalanan kita belum berakhir. Pada bab berikutnya, kita akan menutup rangkaian ini dengan penutup inspiratif, merangkum semua manfaat, sekaligus memberi semangat agar sahabat semua bisa mempraktikkan kebiasaan sehat dengan jahe dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang kita bersama. Dari bab pertama hingga bab ke-8, kita sudah berjalan beriringan membahas satu demi satu rahasia jahe yang luar biasa. Mulai dari cerita hangat pembukaan, menelusuri sejarah panjang jahe dari masa lampau hingga masa kini,
mengupas kandungan gizinya, hingga menjelaskan manfaat jahe yang sudah terbukti secara ilmiah. Mari kita sejenak mengingat kembali. Di bab 1, kita membuka dengan doa dan semangat, mengajak sahabat semua untuk bersyukur atas kesehatan yang masih kita miliki. Di bab 2, kita belajar bagaimana jahe telah menjadi bagian dari sejarah manusia ribuan tahun, dari Tiongkok, India, Arab, hingga Nusantara. Di bab 3, kita menyingkap rahasia kandungan jahe, gingerol, shogaol, zingerone, minyak atsiri, vitamin, dan mineral yang menjadi dasar semua manfaatnya. Di bab 4, kita merasakan manfaat pertama, jahe mampu menghangatkan tubuh dan menjaga pencernaan. Dua hal sederhana tapi penting dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 5, kita memahami bahwa jahe bisa menurunkan peradangan dan meredakan nyeri sendi, masalah yang sering menjadi keluhan lansia. Di bab 6, kita melihat jahe menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan gula darah, dua musuh utama lansia bisa ditekan dengan bantuan jahe. Di bab 7, kita menyadari jahe meningkatkan imunitas dan membantu tubuh menangkal infeksi, benteng alami yang kita butuhkan agar tidak mudah sakit. Dan di bab 8, kita menemukan bahwa jahe juga mendukung fungsi otak dan kesehatan mental, membuat pikiran tetap jernih, hati tetap tenang, dan hidup terasa lebih bahagia. Sahabat lansia sehat, bukankah luar biasa betapa banyak manfaat yang bisa diberikan oleh rimpang kecil bernama jahe? Alam sungguh murah hati. Tuhan telah menitipkan obat sekaligus sahabat hidup di dalam tanaman sederhana yang tumbuh di pekarangan atau pasar tradisional dekat rumah kita. Mengapa kita perlu menjadikan jahe sahabat harian? Di usia senja, kesehatan menjadi harta yang tak ternilai. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa tetap beribadah dengan khusyuk, berkumpul dengan keluarga, bercanda dengan cucu, dan menjalani hari-hari dengan senyum. Namun, kesehatan tidak datang begitu saja. Ia harus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan. Jahe adalah salah satu cara mudah untuk merawat kesehatan. Tidak perlu mahal, tidak perlu repot. Cukup dengan rutin mengonsumsi secangkir wedang jahe hangat atau menambahkan jahe dalam masakan, kita sudah memberi tubuh hadiah berharga. Bayangkan sahabat, ketika tubuh terasa hangat di malam hari, ketika perut terasa nyaman setelah minum jahe, ketika sendi lebih ringan, jantung lebih stabil, imunitas lebih kuat, hingga pikiran lebih tenang, semua itu membuat masa tua kita menjadi lebih indah. Kisah hidup yang lebih berkualitas. Mari kita bayangkan sebuah skenario sederhana. Seorang nenek berusia 70 tahun yang setiap pagi memulai harinya dengan segelas wedang jahe. Beliau lalu berjalan kecil di halaman, menghirup udara segar, dan bercengkerama dengan cucu yang datang berkunjung. Tubuhnya sehat, sendinya tidak terlalu sakit, pikirannya tenang, dan wajahnya penuh senyum. Atau seorang kakek yang masih aktif berkebun, meskipun usia sudah 75 tahun. Setiap sore beliau menikmati teh jahe hangat sambil bersyukur atas kesehatan yang dimiliki. Rasa syukur itu membuat hidupnya lebih bermakna, lebih panjang, dan lebih penuh kebahagiaan. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Masa tua yang sehat, tenang, dan penuh kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Jahe, ilmu pengetahuan, dan iman. Sahabat lansia sehat, menarik sekali jika kita renungkan. Jahe bukan hanya tradisi, tapi kini juga telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dari laboratorium hingga klinik, para ilmuwan menemukan bukti bahwa manfaat jahe nyata adanya. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa apa yang diwariskan oleh nenek moyang tidaklah sia-sia. Apa yang ada di alam bukan hanya mitos, tapi sungguh berharga dan bermanfaat. Kita hanya perlu bijak menggunakannya. Dan lebih dari itu, semua ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Ia menciptakan tanaman sederhana namun kaya manfaat, agar kita bisa hidup sehat tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Kini saya ingin mengajak sahabat semua, jangan ragu untuk menjadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mulailah dari langkah kecil. Tidak perlu berlebihan. Cukup 1 gelas wedang jahe di pagi atau malam hari. Atau tambahkan potongan jahe dalam masakan harian. Ingatlah, kunci dari kesehatan adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sama seperti doa yang kita panjatkan setiap hari, kebiasaan sehat pun harus dilakukan terus-menerus agar manfaatnya terasa nyata. Sahabat lansia sehat, usia senja bukan berarti akhir dari segalanya. Justru di masa inilah kita bisa menikmati hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang lapang, kita bisa menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan. Jadikan jahe sebagai salah satu sahabat dalam perjalanan ini.
Biarkan kehangatannya menyelimuti tubuh, ketajaman senyawanya melindungi organ dalam, dan aromanya menenangkan pikiran. Setiap tegukan jahe adalah doa untuk kesehatan. Setiap potongan jahe dalam masakan adalah tanda kasih sayang kita kepada tubuh yang sudah setia melayani selama puluhan tahun. Akhirnya, saya ingin mendoakan dengan tulus, semoga semua sahabat channel Lansia Sehat yang menonton video ini selalu diberi kesehatan yang prima, panjang umur yang penuh keberkahan, hati yang tenang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Semoga setiap langkah hidup kita dipenuhi rasa syukur, dan setiap hari menjadi lebih indah. Ingatlah selalu, sahabat, usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap menyala. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk berbagi manfaat ini kepada orang-orang tercinta. Klik tombol like jika sahabat merasa video ini bermanfaat. Bagikan kepada teman, tetangga, atau keluarga agar semakin banyak lansia yang bisa merasakan manfaat jahe. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya dari channel Lansia Sehat. Terima kasih telah setia menemani dari bab pertama hingga bab ke-9 ini. Kehadiran sahabat semua adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi informasi bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan bersama-sama, dengan cara sederhana tapi penuh makna.